Gue bilang orang Korea Jepang itu gue mau diaduin ya, kalau mati gue masa iya sih gue jenengan sekali-kali aja, gue nggak sekali-kali aja. Ternyata begitu Kaisar Hirohito datang, dalam bahasa kitanya Bang Idin, Babedin, Jepang maju karena samurai ninja-nya. Keren kan? Begitu juga pemerhati dunia memperhatikan saya dari tahun 70 pakaiannya begini nih, norak ya, kampungan, kidul, udik, geblek. Bagian dari ini semua, hitung-hitungan ABC semua ini nama peradaban budaya. Altar historis tentang jalurnya rempah, jalurnya dapur, jalurnya makita. Judulnya pada akhirnya kopi. Nih, ya. Makanya kemarin Bang Yudi, saya dengan teman-teman Pak Saihu, kemudian Megawati, teman-teman yang lainnya, lu boleh berantem dalam politik, tapi di pinggir kali nggak boleh nanam kopi, Pak. Kan ada ente kan? Itu tidak nyaksiin tuh. Namanya kopi Nusantara. Tapi punya maksud tujuan adalah pemahaman. Hal ini menjadi bagian satu contoh. Ini saya bawa dari situs peradaban yang saya dapetin dari tahun 27 tahun yang lalu. Ini dari Taruma, Pajajaran, Jayakarta, kopi. Judulnya adalah dari budaya ke kita selamatkan alam ini. Boleh dong saya tampil. Ini satu situs ya. Ini namanya pisau orang Jakarta asli. Kalau gue Betawi itu baru kemarin Bang. Ya, tolong dipelajarin lagi. Gue salah, kalau salah, kemudian debat sama gue 3 malam nggak sudah loh. Betawi itu baru abad 17. Betawi itu Bataviata, kenang-kenangan Belanda arti kata. Itu Inggris. Tapi yang jelas, kalau menurut orang Jakarta, ini adalah bagian satu situs yang Pak Yudi, situs itu memang tidak tertulis dalam bahasa literatur bangsa kita di Nusantara. Tutur Pak Prof. Kalau tutur tuh jangan ngomongan, lu kalau bohong dosa lu, walat lu. Itu tutur, jangan main-main. Hal itu namanya dulu zaman gua masih ngamon PW ya. Itu nyindek burung tilang tuh ya, kan di kebun selebar jagat tuh ya. Itu cindekan gua ya, itu cindekan gua. Agak ada yang berani nolong burung tilang. Tujuannya orang tua mengajarkan kita tutur kejujuran tentang peradaban itu. Hal ini menjadi bagian situs. Ini adalah Kerajaan Taruma. Ini namanya badi-badi, bukannya badi-badi. Ini adalah sejarah pusaka keris yang paling tua Tarumanegara. Ya, dia beda. Yang keris itu memerlukan sudah estetikanya udah seni. Ini badi-badi, ya, lurus lempeng. Ini simbol Kerajaan Taruma. Hal ini menjadi bagian satu peradaban sungai. Ini saya ketemukan 20 tahun yang lalu di Kali Pesanggerahan. Banyak yang Bapak Prof. Banyak gue lagi berdukunan. Ini gue ajak ya. Kultur ini bagian satu mata rantai peradaban bangsa kita. Gue norak Bang, gue agak sekolah. Tapi boleh diakuin, nggak ditulis lagi begitu ketemunya dicatat. Enggak Pak, gue simpen. Ini sebagai literatur abad keempat menurut ahli-ahli dari filsafat Romawi Cina kuno di zaman dinasti Ming abad keempat. Berarti dinasti Ming dengan Taruma punya hubungan bilateral. Bilateral, satu nama tata niaga bilateral namanya rempah-rempah. Ini ya, ini bahasanya dengan ini ada satu tulisan ini kalau orang Buddha ini nabi ya, nabi orang Buddha nih, kearifan, kejujuran, keramahan, ada simbol-simbol nih Pak. Ini jangan main-main ya. Jadi dinasti Ming dengan Kerajaan Taruman macam bilateral ini ditemukan di Pesanggerahan. Pesanggerahan
pada menurut situs tahun 72 sahabat saya, nah profesor apa itu, bahwa pesanggrahan itu lebarnya 40 meter. Pesanggrahan itu artinya tempat ngumpul nih, kayak kita nih, ngumpul pesanggrahan. Nah itu nggak pernah ada yang tahu kan? Nah ini sejarah kali pesanggrahan. Kalau gua ngomong di mukamu nanti gua dukun. Ini bagian satu peradaban kultur, peradaban bangsa kita dengan Taruman negara, dengan dinasti ini, dengan ini senjatanya namanya badi-badi Taruma ya, rempah-rempah. Meningkat lagi, ini bagian satu situs yang kita ketemu ini telur. Berapa ribu tahun umurnya di telur udah menjadi mustika begini. Bahwa sungai itu judulnya peradaban sungai jalur rempah. Jadi sungai itu tempat peradaban manusia ngumpul dan hidup, termasuk hewan ini telur ya. Gini. Nah ini pun diketemukan juga. Ini Megalomylium ini termasuk zaman sebelum perunggu dan logam ini. Ini di Kali Pesanggerahan. Jadi Pesanggerahan dan Ciliwung itu satu peradaban kehidupan. Itu jangan main-main. Ini bahasa tutur. Tolong dicatat Bu ya, Bang. Ini diketemukan di Kali Pesanggerahan. Walaupun waktu itu ditemukan kagak dicatat, di garis-garis tarik benang itu kayak Bang Yudi. Ini ditemukan di Kali Pesanggerahan. Satu lagi Bila. Bila ini namanya pisau raut. Pisau raut itu pisau peradaban Hindu purba. Jadi kalau orang dulu, maaf ya, jadi kalau gua ngambil gini biasanya ini pisau raut. Ini pisau pituah. Pituah itu kata orang dulu lebih maju daripada doa. Dia bukan begitu. Jadi bisa tolak bala di sungai, tolak bala di laut, tolak bala di hutan. Pituah, pisau raut. Ini ada satu peradaban nilai namanya. Itu kan boleh dong sebagai kekayaan peradaban bangsa kita tentang siapa kita. Oke. Ini salah satunya. Ini satu contoh saya ketemukan. Ini menurut ahli para arkeolog, ini ada senjata zaman Pajajaran. Ini keris Sunda. Ini di bawahnya megang dulu seorang tokoh namanya itu pengawal Prabu Siliwangi Ki Bedugul. Ya, ini keris Sunda. Keris Sunda itu bagaimana? Dia lurus ya. Lurus keris Sunda. Ya. Nah hal ini menjadi satu kekayaan peradaban kultur yang memang tidak ditulis, kok. Ini bagian tercatat harusnya. Nah ini salah satu yang terkenal zaman Majapahit. Ini Kiai Nagososro, Sabuk Intan. Ya, dikembalikan tahun 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu Hamengkubuwono masih hidup, dikembalikan ke sini. Ini Kiai Nagososro. Ini keren. Kerisnya berlapis emas. Ini satu bagian satu peradaban Sunda, karena bagaimanapun juga Majapahit itu keturunan dari Sunda Purba, Raden Wijaya. Ini nggak pernah tertulis di dalam sejarah, ya. Ini bentuk satu pusaka yang pada pamornya pada kerajaan Pajajaran Pakuan zaman Purworesesa. Permana Rasa. Bapaknya Kian Santang, bapaknya Cakrabuana, bapaknya Walang Sungsang. Ini keris. Jadi pada saat itu Hindu mengasimilasi, berkontribusi dengan bagaimana dengan keislaman. Karena kita riwayat bahwa Prabu Siliwangi nikah dengan Syekh Kuro, seorang ulama dari Campa. Lambangnya ini, bentuk pusaka ini adalah Hindu. Ya. Jadi peradaban Hindu berasimilasi, berkontribusi dengan peradaban Islam. Kenapa ditulis dengan wapak-wapak, dengan surat Al-An'am ini ada loh. Ini satu kontribusi bahwa peradaban itu menjadi bagian. Contohnya saya cintakan Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Dia masuk dengan Islam, dengan Brawijaya Majapahit itu bukan dengan galak banget. Bagaimana dengan Hindunya dia masuk dengan di Majapahit itu dengan keislaman, dengan peradaban Hindu, ya. Ini dilupakan tentang kita, Pak Profesor. Gua tidak pintar, Pak Profesor, tapi gua ngasih tahu nih sama lu pada nih. Hal
ini menjadi satu berat, makanya dari budaya kita selamatin alam. Hal ini jelas, ini bagian satu kultur peradaban Pakuan Pajajaran, zamannya Pakuan ini Permana Rasa Prabu Siliwangi. Tetapi Pak, ada satu sambungan historis hubungan budaya dengan Islam dengan Hindu. Dituangkan di dalam sebilah pisau kujang ini yang megang ini panglima-panglima, ya. Jadi jangan nanti pernah datang ke rumah, biar dukun lagi, ya Pak RW ya. Ini bagian ya. Ini sejarah. Hal ini juga misalnya. Nah ini yang namanya Jayakatra. Ya. Apa Jayakatra? Ini yang lo ngomong itu Betawi. Oke, gue setuju. Betawi itu baru kemarin abad 17. Tapi kalau Jayakatra itu bagaimana kemudian Eropa Timur selintas peradaban rempah-rempah ya dikhawatirkan oleh Nusantara kita, termasuk Demak Bintoro di bawah Sultan Trenggana, dan termasuk di bawah waktu itu juga sudah berganti dari Pakuan menjadi Cakrabuana. Ini mengkhawatirkan satu namanya fasilitas jalur rempah-rempah Nusantara, hingga kemudian ini bahaya kalau jalur rempah-rempah dikuasain. Markasnya Sunda Kelapa dengan Portugis, dengan Permana Purwarisesa itu di bawah Portugis, Inggris dan Spanyol. Sunda Kelapa di bawah koloni Inggris, Spanyol dan Portugis. Bahaya. Bahkan dari NTT Timur itu diblokade. Jadi dermaga dunia dikuasai Sunda Kelapa di bawah Inggris. Ini bahaya. Hingga kesimpulannya kemudian dengan beranggumnya satu komunitas, kumpullah di Kali Pesanggerahan, namanya Ngumpul Pesanggerahan. Tempat ngumpul dari Demak Bintoro, ya, dari Pase, Aceh, Cirebon. Markas Cirebon itu udah ada Krukut. Krukut itu kekuatan artinya. Kumpullah di sini nih di Kali Pesanggerahan, ya. Jadi di bawah naungan Sarip Hidayatullah itu anak cucu dari Prabu Siliwangi, ya. Ini satu hal bagian mata rantai tentang Jayakatra. Hingga pada saat itu karena Sunda Kelapa sudah dikuasai koloni Inggris, Portugis dan Spanyol, berubah, nggak bisa lagi karena dengan kekuatan armada Inggris dengan armada dagangnya. Hingga kata kemudian sepakat ini harus diambil lagi sama turun Prabu Siliwangi. Di bawah Pak Walang Sungsang, di bawah Sarip Hidayatullah. Pimpinannya Sarip Hidayatullah. Tetapi Sarip Hidayatullah singkat kata kalau ngomong 3 hari kan selesai nih. Ya. Ini ya dengerin lu, gua ngomong itu tadi enak aja mau ngomong lu. Tar dulu, nggak tuntas nih, nggak boleh lu, malas sama gua. Nah ini hingga kemudian diundang satu veteran yang namanya Fatahillah. Fatahillah perang Cordoba, Spanyol menaklukkan Eropa, menaklukkan maka di bawah itu dia pengalaman veteran itu dia di bawah Fatahillah. Wah ikutin tuh ya sepupu saya Fatahillah, ngikut Fatahillah. Tapi Fatahillah ngomong lagi, ada saudara saya dari Uzbekistan, ya, saya Magelung, saya Abu Bakar apa belum ya, tapi pokoknya saya Magelung. Itulah sekarang makamnya, orang nggak tahu di Karangtang itu sebelah kiri, ya, makam situsnya bahasa Magelung. Nah inilah Fatahillah satu lambang berdirinya hingga dalam perebutan hal itu 2 tahun setengah. Sunda Kelapa diganti Prof Jayakatra, kemenangan yang gilang gemilang. Berarti Jakarta itu Nusantara, Pak Hadin, ya. Jakarta itu Nusantara. Bahkan kalau nggak salah orang tua saya cerita itu udah di Panglima Karaing namanya, dari NTT non Islam, Bambon, NTT dari Maluku berduyun-duyun bergabung dengan Fatahillah, bergabung menaklukkan Sunda Kelapa di tangan Portugis, Inggris dan Spanyol. Makanya setelah perebutan itu dirubah namanya Jayakatra, kemenangan yang gilang gemilang. Berarti Jakarta itu Nusantara. Ini kultur yang tutur yang nggak pernah tertulis dalam bahasa kitab. Ini kagak ada nih. Ya, di kampus di mana hanya ada di kampus Universitas Kali Pesanggerahan. Beneran gue ngomong. Hingga singkat kata inilah satu tradisi gegaman orang Jakarta. Ini namanya sorenan. Kalau orang kondangan nyelipin nih, sorenan.
Adat ada 5, ada sorenan, gablogan buat kerja, ini gobang. Gobang, ini biasanya para pengawal gobang, senjata ini gobang. Ini tradisi kultur dari Hindu, Buddha, dan Islam. Bagian ini satu peradaban ini yang ada. Bahkan saya dapat 5 tahun yang lalu, ini adalah tongkat komando armada perang di Maluku, ya. Itu adalah ini tongkat komando Macan Tutul, ya. Saat itu sebelum kita desak melawan sekutu dengan kapal perangnya, komando Macan Tutul menyerahkan agar fregat kita harus kembali ke Surabaya. Dihadanglah, ya, sama siapa, Yosudarso. Ini adalah pusaka Pak Yosudarso, dihadang dengan armada Macan Tutul dan melawan beberapa kapal perang yang dahsyat sekutu, hingga kapal kita kalau berhadapan total kita akan hancur. Makanya disuruh pulang yang lain, dihadapi ini tongkat komandonya. Itu namanya maritim. Bagian dari ini semua, hitung-hitungan ABC semua ini nama peradaban budaya. Karakter historis tentang jalurnya rempah, jalurnya dapur, jalurnya makita. Judulnya pada akhirnya kopi. Nih, ya. Makanya kemarin Bang Yudi, saya dengan teman-teman Mas Saihu, kemudian Megawati, teman-teman yang lainnya, lu boleh berantem dalam politik, tapi di pinggir kali nggak boleh nanam kopi, Pak. Kan ada ente kan? Itu nyaksiin tuh. Namanya kopi Nusantara. Boleh beda politik, ya. Tapi kopi Nusantara. Karena apa? Kopi itu 13 aliran sungai mata rantai, itu jalan tol Tarumanegara untuk bagaimana menjadi, bahkan Manhattan kalau menurut literatur tutur itu yang membuat adalah Tarumanegara. Pak Prof, tolong di soal koleksi. Kalau tidak suka berdebat sama saya 3 malam. Hingga judulnya kenapa sekarang ini nanti ya, kita nanam kopi. Judulnya sama Prof. Ya, judulnya kita tanam tidak ada perbedaan agama, suku maupun ras. Ini kopi Nusantara. Itulah bagian dari satu hal pemandangan dari budaya kita selamatin alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.